Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmatnya. Kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita sekalian bersama teman-teman kita, saudara semuslim kita di tempat yang mulia, dalam majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Insyaallah kita akan meneruskan hadis berikutnya dari kitab Al-Jami' pada bab At-Tarhib min Masawi'il Akhlaq, peringatan dari akhlak yang buruk. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yubghidul fahisha al-badi'ah, akhrajahu Tirmidzi wa sahhahahu. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, yubghidu, membenci al-fahisha, orang yang omongannya buruk atau orang yang perilakunya buruk, al-badi'ah, dan orang yang omongannya kotor. Akhrajahu Tirmidzi, hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi wa sahhahu, dan beliau mensahihkan hadis ini. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini dimasukkan oleh penulis di dalam bab peringatan dari akhlak yang buruk, untuk menjelaskan kepada kita sekalian tentang haramnya akhlak yang buruk berupa perbuatan yang keji atau ucapan yang keji, dan juga ucapan yang kotor, atau haramnya kekejian dan kekotoran dalam ucapan dan juga dalam perbuatan. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam kamus Al-Ma'ani, makna fahish diberikan arti cabul, dekil, vulgar, norak, keji, di luar batas kewajaran, memalukan. Ini diantara makna-makna yang ada dalam kamus Al-Ma'ani tentang makna fahish. Sementara Al-Badi kurang lebih sama, yaitu sesuatu yang kotor, cabul, kotor, vulgar, dekil, dan lain sebagainya. Maka jika Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benci kepada al-fahish dan juga al-badi, Allah Subhanahu wa taala membenci perbuatan dan ucapan cabul. Allah Subhanahu wa taala benci kepada ucapan atau orang yang berucap dan berperilaku vulgar, keji, di luar batas kewajaran, atau ucapan dan perbuatan yang memalukan. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mari kita gali
pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis yang mulia ini, yang mana ketika Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah membenci perbuatan fahish dan badi, yang menunjukkan akan keharaman perbuatan ini, perbuatan dan sikap ini haram untuk kita lakukan sebagai seorang muslim. Kedua perilaku dan ucapan ini bukan karakter dan sifat seorang mukmin, seorang muslim. Menunjukkan bahwasanya kedua sikap dan perbuatan ini merupakan akhlak yang buruk, yang mana Islam berlepas diri dari perilaku dan ucapan serta akhlak yang buruk, dan memerintahkan kepada kita sekalian agar berakhlak dengan akhlak yang mulia, sebagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana panutan kita sekalian, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan untuk kita sebagai suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh telah ada pada diri Rasul bagi kalian tauladan yang baik, yang mana akhlak dan pribadi Rasulullah SAW mendapatkan pujian Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang agung. Yang nilai akhlak ini, akhwati fillah rahimahullah, jika ditimbang, akhlak yang baik ini jika ditimbang, maka orang yang berakhlak mulia, berakhlak baik ini bisa melampaui tingkatan orang yang ahli puasa dan juga ahli sholat. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis yang mulia ini, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yubghidhu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci. Maka pada kalimat ini ada penetapan tentang sifat al-bughdhu bagi Allah, sifat benci bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Sahih Muslim juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza abghadallahu 'abdan nada Jibril inni abghadu fulanan fa abghadahu. Apabila, kata Rasulullah SAW, apabila Allah Subhanahu wa taala benci kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil Jibril dan berkata kepada Jibril, inni abghadu fulanan, inni abghadu fulanan, sesungguhnya aku membenci si fulan. Lalu Jibril membencinya. Selanjutnya pada hadis yang panjang, Jibril menyampaikan kepada manusia agar membencinya, sehingga orang tadi dibenci di antara manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat marah. Tentu sifat marah ini adalah sifat yang sesuai bagi Allah, kemarahan yang sesuai bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, sesuai dengan ketinggian dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sifat marah ini tidak boleh kita tolak, karena menganggap ini serupa dengan makhluknya. Kalau Allah Subhanahu wa taala punya sifat marah, maka ini sama dengan makhluknya yang juga mempunyai sifat marah, dan tidak layak bagi Allah sama dengan makhluknya. Maka tercela bagi zat Tuhan, tercela jika sama dengan makhluknya. Maka yang demikian ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Wa an laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi satu, karena ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih bahwasanya Allah itu marah, maka kita juga berkeyakinan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya sifat marah. Dan ini tidak kita tolak. Akan tetapi kita juga yang kedua tidak menyamakan dengan yang lainnya, dengan makhluknya. Yang di dunia ini hanya ada dua, yaitu Khaliq dan makhluk. Khaliq yang menciptakan hanya Allah Subhanahu wa taala. Predikat Khaliq namun hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Selainnya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan, ada gunung, tanah dan sebagainya. Semuanya adalah makhluk, termasuk malaikat adalah makhluk, termasuk bumi, langit, semuanya adalah makhluk. Dan tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam sifat marahnya ini. Kemudian alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah, dari hadis yang mulia ini juga kita memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala suka kepada ucapan dan perbuatan yang baik. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyukai, mencintai ucapan dan perbuatan yang thayyib, yang baik. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam beberapa ayat dan juga Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya yang menunjukkan akan demikian itu. Di antaranya adalah yang ada dalam surat Fatir ayat 10, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib." Kepada Allah lah ucapan yang baik itu naik. Demikian pula Rasulullah SAW beliau bersabda, Innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang thayyib, yang baik. La yaqbalu illa thayyibah. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ai minal a'mali, yaitu dari amal perbuatan dan juga dari ucapan, illa thayyibah, kecuali ucapan dan amalan yang baik. Sesungguhnya Allah itu zat yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik pula. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dan ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati penduduk surga, maka mereka para penduduk surga itu ucapannya adalah ucapan-ucapan yang selalu baik. Mereka berucap dengan ucapan-ucapan yang baik. Karena memang Allah Subhanahu wa taala suka dengan ucapan, dengan perbuatan yang baik, dan hanya ucapan dan perbuatan yang baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang lain yang bisa kita dapatkan dari hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW beliau bersabda, sesungguhnya Allah membenci al-fahish, perbuatan yang keji. Ini menunjukkan akan haramnya perbuatan atau ucapan yang keji, yang buruk, yang kotor, yang memalukan, yang tidak pantas. Sebagaimana juga sabda Rasulullah SAW, di mana karakter seorang mukmin itu adalah bukan orang-orang yang suka berperilaku keji, bukan orang-orang yang berkata-kata kotor. Laisal mu'min
bil fahisil badi. Tidaklah seorang mukmin itu orang yang berperilaku jorok, orang yang berperilaku kotor, yang omongannya buruk, yang omongannya nggak pantas, yang omongannya menyakitkan, yang omongannya kasar dan lain sebagainya, dan juga perilakunya demikian. Karakter seorang mukmin adalah karakter yang perilaku yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu orientasinya adalah kebaikannya di akhirat. Maka hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berusaha dijauhi, ditinggalkan, dan hal-hal yang baik berusaha untuk dilakukan. Hal-hal yang dicintai, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dilakukan sehingga menjadi suatu karakter bagi dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat, ada seseorang yang mengucapkan suatu kata yang dia sendiri tidak menyangkanya. Ada seorang hamba yang mengucapkan suatu kalimat yang Allah Subhanahu wa taala ridho dengan kalimat itu, sementara dia sendiri tidak menyadarinya, enggak menyangka jika dengan kalimat itu Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Demikian pula kata Rasulullah SAW, ada suatu kata yang diucapkan oleh manusia, oleh kita ini, yang kita sendiri tidak menyangkanya. Padahal dengan kalimat itu Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya, sehingga dengan kalimat itu dia masuk neraka. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita juga ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh seseorang, oleh salah satu sahabat, amalan apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, akhlak yang baik. Ketika ditanya dengan pertanyaan yang berbeda, kalimat apa atau perbuatan apa yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, maka Rasulullah SAW menjawab, al-famu wal faraj, mulut dan kemaluan. Artinya omongan-omongan yang banyak menyebabkan, omongan-omongan yang buruk yang keluar dari lisan kita itu, yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, selain juga karena kemaluan. Sehingga apabila rahimani wa rahimakumullah, banyak perintah dalam agama ini yang memerintahkan kepada kita agar menjaga lisan kita, yang melarang kita mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk. Rasulullah SAW bersabda, diantaranya kul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik, jika tidak maka diamlah. Karena sesungguhnya menjaga lisan dari berbicara yang tidak baik itu sungguh lebih sulit daripada menjaga harta benda yang banyak. Menjaga lisan kita dari mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak baik itu lebih sulit daripada menjaga harta benda yang banyak yang kita miliki. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan-lisan kita, menjadikan akhlak kita akhlak yang mulia. Karena bisa jadi atau banyak kita sendiri bisa menjaga dari terjatuh kepada kesyirikan, terjatuh dari perbuatan bid'ah,
zikir-zikir bid'ah, kalimat-kalimat bid'ah. Tapi banyak di antara kita yang tidak selamat, walaupun dia bergelar ustaz, walaupun dia bergelar kiai, walaupun dia bergelar buya, banyak yang tidak selamat lisannya dari berkata-kata yang buruk. Apakah dengan menggunjing orang lain, apakah dengan menghibah saudara muslimnya, mengadu domba, menfitnah, atau dengan mencaci maki, mencela dan sebagainya, atau juga mungkin berdusta. Karena sesungguhnya lidah itu tidak bertulang, kata orang-orang kita, menunjukkan bahwasanya dia sangat lihai, sehingga ada istilah bersilat kata, bersilat lidah, menunjukkan bahwasanya lidah atau mulut kita ini sungguh sulit untuk dikendalikan, tidak mudah untuk dikalahkan, tidak mudah untuk ditaklukkan, tidak mudah untuk dijaga. Maka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon penjagaan. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga beliau berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci al-badi. Ini menunjukkan bahwasanya haram untuk berkata-kata yang kotor, sekalipun itu kalimat yang ringan. Karena sebagaimana yang kita sampaikan tadi dari sabda Rasulullah SAW, ada orang yang berkata yang dia sendiri gak menyangka, menganggap remeh perkataannya itu, tidak menyangka, tidak menduga, ternyata perkataan itu menjadikan murka Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan katanya itu, dengan kalimatnya itu dia dimasukkan ke dalam neraka. Selain itu, akhwati billah rahimani wa rahimakumullah, kebalikannya, Rasulullah SAW bersabda, bagi siapa saja yang bisa menghindari dari berkata-kata yang tidak baik, yang kotor, yang haram ini, kemudian dia hanya berkata-kata dengan perkataan yang baik, yang keluar dari lisannya tiada lain kecuali kebaikan, maka itu menjadi sedekah bagi dirinya. Al kalimatut thayyibatu shadaqatun, kata Rasulullah. Kalimat yang baik itu adalah sedekah. Kalimat yang baik itu adalah sedekah. Ketika kita mampu menghindari apa yang diharamkan oleh Allah, sehingga kita hanya mengucapkan kalimat yang baik, yang kita dapatkan adalah kebaikan berupa sedekah, nilai ibadah berupa sedekah. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bahwasanya al-fahs dan juga al-bada'ah ini bukan hanya pada ucapan, tapi juga pada perbuatan. Selain kita dituntut untuk bisa menjaga ucapan kita dari ucapan-ucapan yang kotor, yang jorok, yang menyakitkan, yang tidak pantas, yang jelek-jelek, maka kita juga dituntut dalam agama ini, apalagi sebagai selaku seorang mukmin, untuk juga berperilaku dengan perilaku yang baik, dengan perilaku yang baik, tidak mendurhakai Allah dengan kesyirikan, tidak mendurhakai Rasulullah dengan kebid'ahan, tidak melakukan kemaksiatan dari perilaku kita, semisal memakai pakaian telanjang. Memakai pakaian, hakikatnya dia memakai pakaian, ada kain yang dikenakannya, tapi yang nampak adalah telanjang. Yang mana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, dalam sebuah riwayat, di antara ciri wanita yang tidak akan mencium baunya surga adalah seorang wanita yang berpakaian tapi telanjang. Bisa jadi karena bentuk pakaiannya itu
sangat lekat dengan tubuhnya atau nyapret, membuat pakaian dengan model yang nyapret, press body, sehingga nampak lekuk-lekuk tubuhnya, auratnya kelihatan. Atau bisa jadi dari bahan kainnya yang memang transparan, yang tipis, walaupun longgar, tapi sesungguhnya terlihat apa yang ada di dalamnya. Ini adalah berpakaian tapi telanjang. Ini adalah sifat dari wanita-wanita penduduk neraka. Itu termasuk perbuatan yang fahis, perbuatan yang dilarang dalam hadis ini. Demikian pula suara-suara musik, dentuman suara-suara musik, ini adalah ucapan-ucapan yang buruk, ucapan-ucapan al-badi yang dilarang oleh Rasulullah SAW, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga yang lain-lainnya. Yang setiap apa saja yang dilarang dari perilaku dan ucapan kita oleh agama ini, maka itu adalah perbuatan yang fahs. Itu adalah ucapan yang badi. Selanjutnya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini juga menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya di antara sebab-sebab kemarahan di tengah masyarakat adalah ucapan yang buruk. Di antara sebab yang menjadikan hubungan bermasyarakat menjadi saling marah adalah disebabkan karena ucapan yang buruk, ucapan yang jorok, ucapan yang menyakitkan, ucapan yang diharamkan bagi kita sekalian untuk melakukannya. Dan demikian pula sebaliknya, di antara sebab-sebab kebaikan tengah masyarakat adalah adanya ucapan-ucapan yang baik, ucapan yang memberikan nasihat kebaikan, ucapan yang jujur, ucapan yang halus, yang lembut, yang menyenangkan hati, ucapan yang senantiasa menggembirakan orang lain, ucapan yang mendorong seorang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Itu yang terjadi di tengah masyarakat kita. Masyarakat bisa marah karena sebab ucapan. Masyarakat bisa tenang juga karena ucapan. Ucapan perdamaian menjadi tenang. Ucapan pertengkaran menjadi bertengkar. Semuanya disebabkan karena ucapan. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa kita sekalian, bahwasanya Islam adalah agama yang santun. Islam adalah agama yang baik, bukan agama urakan. Ya, bukan agama urakan. Bukan agama yang kasar, yang bengis dan lain sebagainya. Dan itu kita ketahui dari hadis-hadis Rasulullah SAW atau dari syariat agama ini. Semakin kita pelajari, maka kita semakin tahu tentang kebaikan agama yang kita ikuti ini, agama yang kita anut ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita selalu berada dalam agama yang mulia ini hingga akhir hayat kita, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Mati sebagai seorang muslim, mati dalam keadaan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dan dari sini dinilai sebagai hadis yang marfu, hadis yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahishi walal badi." Laisal mu'min, bukanlah seorang mukmin itu bit-ta'ani, orang yang gampang mencela, orang yang suka dan gemar mencela. Walal la'ani, seorang mukmin itu juga bukan orang yang senang melaknat, gampang melaknat, bermudah-mudahan dalam melontarkan laknat. Walal fahisi walal badi, dan juga bukan orang yang fahis, orang yang ucapan dan perilakunya keji. Walal badi, dan juga bukan orang yang ucapannya kotor, ucapannya jorok. Wa hasanahu, hadis ini dihasankan oleh Menteri Wasahahul Hakim. Imam Hakim mensahihkan hadis ini. Sementara Imam Ad-Daraqutni merujihkan hadis ini sebagai hadis mauquf. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini dibawahkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bab ini, At-Tarhib min Masawil Akhlaq, peringatan dari akhlak yang buruk, untuk menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya suka melaknat, suka mencela, berperilaku keji dan berucap kotor, itulah adalah akhlak yang buruk yang harus kita hindari. Menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya perbuatan-perbuatan tadi itu adalah haram hukumnya untuk kita lakukan sebagai seorang muslim. Di dalam Kamus Al-Ma'ani, makna laknat itu adalah dimaknai dengan kutukan, umpatan, doa agar celaka. Itu adalah makna-makna dari makna laknat. Jadi laknat itu adalah kutukan, dikutuk, dilaknat, seperti iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diusir dari surga, dikatakan sebagai kafir, dan didoakan dengan sebuah kecelakaan dengan masuk ke dalam neraka. Itu adalah makna laknat. Oleh karena itulah akhwati billah rahimani wa rahimakumullah, sebagai seorang mukmin kita dilarang untuk bermudah-mudahan dalam melaknat, termasuk melaknat orang kafir. Ya, termasuk melaknat orang kafir. Tidak boleh kita melaknat orang kafir yang masih hidup. Tidak boleh kita melaknat orang kafir yang masih hidup. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Ya, karena kita tidak tahu kesudahan dari orang kafir ini. Bisa jadi dia kembali kepada Islam, masuk Islam, bertobat dari kekafirannya. Makanya kita tidak, dan itu tidak kita ketahui. Kalau kita melaknat orang yang masih hidup, apakah dia seorang kafir yang masih hidup, apalagi seorang mukmin yang mungkin dia melakukan kemaksiatan yang besar, tidak boleh kita melaknatnya. Kalau kita melaknatnya, misalnya dengan mendoakan keburukan kepadanya atau mengutuki dia sebagai penghuni neraka dan sebagainya, maka sesungguhnya kita telah mengambil ilmu Allah Subhanahu wa taala yang bukan hak kita. Kita seakan-akan merasa telah mengetahui, ya, mengetahui ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau melaknat Abu Jahal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa minal amri syai'." Tidak ada urusannya dia denganmu sedikit pun. Laisa minal amri syai' aw yatubu alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun.
Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ini, tidak ada sedikit pun itu urusannya denganmu. Urusan dengan kita. Dengan Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat-taubat mereka. Orang-orang yang kita laknat itu, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan dia bertobat dari kemungkarannya, dari kekafirannya, dan Allah terima tobatnya. Atau Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka karena sesungguhnya mereka telah berbuat zalim. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW pernah ditegur karena melaknat Abu Jahal yang memang kita telah tahu bagaimana sikapnya Abu Jahal terhadap Rasulullah, terhadap agama Islam ini. Tapi toh demikian, ketika dia masih hidup dilaknat, maka Allah Subhanahu wa taala menegur. Ya, tidak boleh yang demikian itu, karena kita tidak tahu. Demikian pula Rasulullah SAW pernah menyebutkan sebuah riwayat. Dahulu ada dua orang bersaudara. Yang satu ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satunya lagi ahli maksiat. Tiada hari-hari kecuali dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dinasihati oleh saudaranya ini. Yang ahli ibadah ini selalu menasihati, setiap berjumpa dengannya selalu dinasihati. Sampai-sampai saudaranya yang ahli maksiat ini ketika dia bermaksiat dan dinasihati, dia mengatakan, kamu ini seperti utusan atau malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawasiku saja. Mungkin saking kesalnya atau saking bosannya atau apa. Kemudian saudaranya ini marah dan dia mengatakan, oh pance ini, kurang lebih kalau bahasa kita mungkin ya, oh pance ini wis apa ya, pance ini awakmu ini penghuni neraka gitu, wis cap ahli neraka gitu, wis buntu hati ini, kamu ini memang kafir, kamu ini memang ahli neraka, ini dan seterusnya. Yang intinya kamu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu keduanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada orang yang ahli maksiat tadi. Mungkin setelah di akhir hayatnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah ampuni. Dan dia masukkan, dan Allah masukkan ke dalam surga. Sementara orang saudaranya yang ahli ibadah ini, Allah katakan kepadanya, kamu seakan-akan mengetahui ilmuku, kamu telah mendahuluiku. Artinya Allah Subhanahu wa taala mencela dia dan memasukkan dia ke dalam neraka. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah, dari situlah kita tidak boleh mencelah atau melaknat sekalipun dia seorang kafir ketika dia masih hidup. Adapun kalau dia sudah meninggal dunia dan mati dalam kekafirannya, maka yang demikian ini boleh, akan tetapi alangkah baiknya jika kita juga tidak melaknatnya, tidak menahan diri kita dari melaknatnya. Karena bagaimanapun karakter seorang mukmin sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW ini, bahwasanya seorang mukmin itu bukanlah orang-orang yang suka mencelah, orang-orang yang suka melaknat. Laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah, itu kepada orang kafir, apalagi kepada seorang mukmin. Sehingga melaknat itu hakikatnya, melaknat itu ada dua macam. Yang pertama adalah mendoakan orang agar tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena makna laknat itu juga al-bu'du minar rahmah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi melaknat itu ada dua macam. Satu, mendoakan orang lain agar tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mencaci orang lain, dan ini yang banyak. Ya, mencaci orang lain.
mencela orang lain. Ada orang lewat dengan menutup auratnya, dikata-katain yang buruk. Ya. Ada orang lihat orang bawa mobil dicela sebagai apa? Minjam dan seterusnya. Ya. Banyak sekali, mudah sekali kita melaknat, ngata-ngatain orang. Nah, kita ingat bahwasanya jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka karakter yang dibentuk oleh Rasulullah SAW bagi seorang mukmin, karakternya itu adalah orang-orang yang tidak gemar melaknat, tidak gemar mencela, tidak gemar berkata-kata dengan perkataan yang buruk. Kemudian alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah, kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama adalah Rasulullah SAW bersabda, laisal mu'minu bit-ta'ani. Bukanlah seorang mukmin itu orang yang suka mencela. Ini menunjukkan akan hukum haramnya mencela, suka mencela. Hanya sesuatu yang harus kita tinggalkan. Apalagi menjadi akhlak kita, akhlak yang suka mencela. Waliyadzubillah. Mencela kehormatan orang-orang Islam khususnya. Jadi bukanlah karakter seorang mukmin itu orang-orang yang suka mencela. Ini menunjukkan akan haramnya seorang mukmin mencela saudaranya dengan menjatuhkan kehormatan saudara muslimnya. Karena sesungguhnya Nabi SAW di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, beliau bersabda, kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Kullul muslimi 'alal muslim. Setiap muslim atas muslim yang lainnya itu haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Maksudnya seorang muslim tidak akan menumpahkan darah muslim yang lainnya, tidak akan menyakiti fisik orang muslim lainnya dengan melukai tubuhnya. Seorang muslim tidak akan merusak harta benda muslim yang lainnya. Dan ini sudah kita tanamkan sejak anak-anak. Biasanya anak-anak itu di kelas suka nyobek-nyobek kitab temannya, melempar-lempar kitab temannya, ya, sehingga menjadi rusak, lempar-lempar kopiah temannya, menarik-narik jilbab teman putrinya, macam-macam. Ini adalah termasuk merusak harta muslim yang lainnya. Perilaku orang dewasa lebih dahsyat daripada itu. Ya, dengan merampok hartanya, dengan menipu untuk mendapatkan hartanya, dengan merusak mobilnya, merusak apa, jadi dibereti dan sebagainya. Yang intinya adalah merusak atau mengambil harta benda muslim yang lainnya. Demikian pula kehormatannya. Seorang muslim haram untuk merusak kehormatan muslim yang lainnya. Oleh karena itulah Islam melarang untuk mencela muslim yang lainnya. Islam melarang untuk mencela sehingga rusak kehormatan muslim yang lainnya dengan menfitnahnya, dengan mengadu domba, dengan mengata-ngatainya dengan perkataan-perkataan yang tidak pantas. Jadi kullul muslimi 'alal muslimi haramun, haram bagi muslim atas muslim yang lainnya darahnya, hartanya dan kehormatannya, termasuk merusak kehormatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang muslim adalah dengan mencela dia, dengan melaknat dia, dengan ngata-ngatain dengan kata-kata yang buruk, atau melabelnya dengan label-label yang buruk sebagai barbar,
sebagai panci, sebagai apa gitu. Kemudian akhwatibillah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang kedua yang kita dapatkan dari hadis ini, bahwasanya hadis ini menunjukkan kepada kita sekalian tentang keagungan kedudukan seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika seorang itu menjadi muslim dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka Allah haramkan darahnya, Allah haramkan hartanya, Allah haramkan kehormatannya. Oleh karena itulah Allah haramkan atau melarang kita sekalian, atau tidak membolehkan kita sekalian untuk melaknat dia. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan barang siapa yang melakukan demikian itu dengan apa? Dengan neraka. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Humazah yang kita semua insyaallah hafal. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Celakalah bagi orang yang suka mengumpat dan suka mencela. Masukkan ke dalam neraka wail. Kemudian pelajaran yang lainnya, walal la'ani, Rasulullah SAW bersabda, selain laisal mu'minu bit-ta'ani, beliau juga katakan walal la'ani, bahwasanya seorang mukmin itu bukanlah orang yang suka melaknat, menunjukkan bahwasanya haram hukumnya melaknat seorang muslim. Dan di dalam hadis Nabi SAW yang lainnya, beliau bersabda, la'anul muslimi kaqatlihi, melaknat seorang muslim itu seperti membunuhnya. Kalau kita sekalian tidak berani membunuh orang lain, maka sudah semestinya kita juga takut dan tidak berani untuk membunuh saudara muslim kita. Jika kita tidak tega untuk membunuh seorang muslim karena dia adalah saudara kita, maka sudah seharusnya kita juga tidak tega untuk melaknat dirinya. Maka barang siapa yang lisannya terjatuh dalam laknat kepada seorang muslim yang dia tidak berhak untuk dilaknat, maka dia tidak akan bisa mencapai derajat siddiq pada hari kiamat. Yang mana Rasulullah SAW beliau bersabda, la yanbaghi la'anun ayyakuna siddiqon. Tukang laknat itu tidak akan mencapai kedudukan sebagai siddiq. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dia memberikan syafaat dan memberikan persaksian kelak di hari kiamat kepada manusia. Di mana di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, innal la'anina la yakunu syuhada'a wala syufa'a yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang gemar melaknat, mereka tidak akan menjadi syuhada dan tidak pula akan menjadi atau diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maksudnya adalah dia tidak akan menjadi syuhada, orang-orang tukang laknat itu tidak akan Allah Subhanahu wa taala jadikan dia mati syahid. Yang kedua, maksudnya dia tidak akan menjadi syuhada, orang-orang yang tukang melaknat itu, yang pekerjaannya suka melaknat itu tidak boleh menjadi saksi, tidak boleh menjadi saksi di dunia ini, karena sesungguhnya dia orang yang berperilaku buruk, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh agama. Selain itu adalah kelak di akhirat, ini menurut Imam Nawawi rahimahullah memaknai hal ini, memaknai hadis ini, kelak di akhirat dia tidak bisa menjadi saksi untuk Rasulullah SAW, yang mana itu merupakan suatu kehormatan bagi umat Muhammad SAW. Mereka akan menjadi saksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah menunaikan amanah, menyampaikan
agama ini kepada umat. Kemudian yang dimaksud mereka tidak akan menjadi syufa'a adalah ketika manusia bisa memberikan syafaat pertolongan kepada saudara-saudara mereka dengan amal-amal yang mereka lakukan ketika di dunia. Semestinya dia pantas untuk masuk neraka, tapi karena syafaat dari saudaranya ini dia tidak masuk neraka. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya kita di akhirat kelak akan bisa menolong sesama kita, teman menolong temannya, anak menolong orang tuanya, anak yang meninggal dunia sebelum usia balik, dia akan memberi syafaat kepada orang tuanya dan lain sebagainya. Maka permohonan syafaat orang-orang yang suka melaknat ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa memberikan syafaat karena syafaatnya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat orang mendapatkan syafaat itu adalah Allah Subhanahu wa taala ridho kepada orangnya tersebut, orang yang memberi syafaat. Dan syarat yang kedua adalah orang yang dimintakan untuk mendapatkan syafaat itu adalah orang yang juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang ahli tauhid, bukan ahli syirik. Karena ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah satu sahabat, "Siapakah wahai Rasulullah orang yang besok pada hari kiamat paling bergembira dengan syafaatmu?" Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita syafaat dari saudara-saudara kita dan kita bisa memberikan syafaat untuk saudara-saudara muslim kita. Kemudian akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang lain yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, bahwasanya hadis ini menunjukkan bahaya melaknat bagi orang yang tidak berhak untuk dilaknat, dan siapa saja yang tidak berhak untuk dilaknat ya akan mendapatkan bahaya sebagaimana yang kita sebutkan di awal-awal tadi. Jika ada orang-orang yang memang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala secara, boleh kita melaknat secara umum ya, boleh kita melaknat secara umum. Orang kafir secara umum tanpa menyebutkan personnya, itu boleh. Tapi kalau person maka tidak boleh. Kecuali yang memang Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan kepada kita bahwasanya dia dilaknat, seperti iblis dilaknat. Maka kita boleh mengatakan kepada iblis laknatullah alaihi. Ya, karena memang iblis telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah melaknat orang-orang kafir secara umum dan orang-orang yang zalim. Maka melaknat atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah pasti itu adalah sesuatu yang berbahaya. Kemudian pelajaran yang lain, walal fahizi walal badi, sudah kita sampaikan di awal-awal tadi pada hadis sebelumnya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, barangkali itu yang bisa kita pelajari bersama dari hadis-hadis Rasulullah, dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab ini. Mudah-mudahan dalam pertemuan berikutnya bisa kita lanjutkan, dan semoga apa yang sudah kita ketahui bisa kita amalkan, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon pertolongan agar diberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Semakin bertambah ilmu yang kita lakukan, maka kita berharap semakin bertambah pula kebaikan untuk kita. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menolong kita sekalian dari keburukan-keburukan yang telah kita ketahui, yang mana hal itu berbahaya bagi dunia dan akhirat kita. Kemudian kita tutup majelis dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.